Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Auditing akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profesi akuntan publik. Kami kelompok 1 terdiri atas 4 anggota. Yang pertama Sunayah dengan NIM 1914211. Yang kedua Muhammad Ilham Dia Ulhak dengan NIM 1914219. Yang ketiga Linda Ayu Sri Lestari dengan NIM 1914220. Dan yang keempat Putri Intan Srijaya dengan NIM 1914225. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan yang berkembang masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri, maka jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain perseroan tersebut, PT yang bersifat terbuka di negara tersebut, maka jasa audit profesi akuntan publik belum diperlukan oleh masyarakat usaha. Dalam perusahaan kecil yang berbentuk perusahaan perorangan yang pemiliknya merangkap sebagai pemimpin perusahaan, laporan keuangan biasanya hanya disajikan untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan. Dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang bersifat terbuka, saham perusahaan dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal, dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan terpisah dari manajemen perusahaan. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana di pihak luar yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Perkembangan profesi akuntan publik pernah mendapat dorongan dari pemerintah dalam tahun 1979 sampai dengan 1983 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108 KMK 07/1979 tentang penggunaan laporan pemeriksaan akuntan publik untuk memperoleh keringanan dan penemuan pajak perseroan. Dan materi selanjutnya yaitu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik. Jasa asuran. Jasa asuran yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Jasa atestasi yaitu suatu pernyataan pendapatan atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa non-asuran, jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, tenggasan temuan atau bentuk dan keyakinan. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas mengenai definisi auditing. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi buku secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya dalam proses auditing ada satu hal yaitu penyampaian hasil. Nah, dalam penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi atau attestation. Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit atau biasa disebut dengan audit report. Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas esensi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. Misalnya, jika auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan auditan adalah wajar,
maka pemakai laporan keuangan tersebut akan mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Sebaliknya, jika auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak wajar, maka kepercayaan pemakai laporan keuangan atas laporan tersebut akan sangat berkurang atau hilang. Selanjutnya yaitu materi mengenai auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan atau examination secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Ditinjau dari definisi umum auditing seperti yang telah diuraikan di atas, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor independen ditujukan terhadap pernyataan mengenai kegiatan ekonomi yang disajikan oleh suatu organisasi dalam laporan keuangannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan historia disebut dengan auditor independen. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa istilah auditor jika tidak diikuti dengan kata pengubah dimaksudkan sebagai auditor independen. Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Sedangkan auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesi. Selanjutnya yaitu laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Yang kedua, paragraf lingkup. Dan yang ketiga, paragraf pendapat. Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku. Terdapat 3 fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar. Yang pertama, tipe jasa yang diberikan oleh auditor. Yang kedua, objek yang diaudit. Yang ketiga, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Sedangkan paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan tersebut. Selanjutnya, analisis terhadap laporan audit. Dalam laporan tersebut terdapat 6 unsur penting. Di antaranya, pihak yang dituju, paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik, dan tanda tangan serta tanggal laporan audit. Berikut ini dijelaskan isi 3 unsur penting laporan audit baku. Yang pertama ada paragraf pengantar, yang kedua ada paragraf lingkup, dan yang ketiga ada paragraf pendapat. Dari ketiga unsur penting laporan audit baku tersebut, terdapat kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Saya akan menjelaskan paragraf pengantar terlebih dahulu. Paragraf pengantar merupakan paragraf pertama laporan audit baku. Dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran auditing.
Sedangkan kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Kalimat pertama dari paragraf pengantar ini berbunyi, kami telah mengaudit neraca PT X tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut. Sedangkan isi dari kalimat kedua dan ketiga paragraf pengantar berbunyi sebagai berikut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Yang kedua ada paragraf lingkup. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Kalimat pertama dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan kalimat kedua dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dan kalimat ketiga dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai berikut. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada paragraf pendapat. Paragraf ketiga dalam laporan audit baku ini merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Isi dari paragraf pendapat sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada standar umum. Standar umum berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor. Meskipun seseorang ahli dalam bidang keuangan, bidang pemasaran, atau bahkan bidang auditing, tidaklah berarti ia memenuhi standar-standar yang tergolong dalam standar umum. Selanjutnya, tipe auditor. Tipe auditor terbagi menjadi 3. Yang pertama, auditor independen. Yang kedua, auditor pemerintah. Dan yang ketiga, auditor intern. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari auditor independen. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Yang kedua ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Dan yang ketiga ada auditor intern. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan swasta maupun negeri, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Baik, saya Putri Intan Srijaya, NIM 1914225 akan melanjutkan materi dari Saudari Linda. Tipe audit. Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Yang pertama, ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak. Yang kedua, ada audit kepatuhan atau compliance audit. Adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. Yang ketiga, ada audit operasional atau operational audit, merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk 1. Mengevaluasi kinerja, 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. Materi selanjutnya yaitu hierarki auditor dalam organisasi kantor akuntan publik. Umumnya, hierarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini. 1. Partner atau rekan, menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung jawab atau hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan manajemen letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 2. Manajer. Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. Yang ketiga, auditor senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya, auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu. Yang keempat, ada auditor junior. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan,
Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor. Materi selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik. Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang merupakan wadah untuk menampung berbagai tipe akuntan Indonesia memiliki 4 kompartemen. Yang pertama ada kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen sektor publik, dan kompartemen akuntan pendidik. Kompartemen akuntan publik merupakan wadah untuk menampung para akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Di dalam kompartemen akuntan publik ini dibentuk badan yang bertanggung jawab untuk menyusun berbagai standar yang digunakan oleh akuntan publik di dalam penyediaan berbagai jasa bagi masyarakat. Badan penyusun standar atau standar setting body yang bertanggung jawab untuk menyusun standar penyediaan berbagai jasa akuntan publik adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Berbagai jenis jasa yang disediakan oleh profesional akuntan publik bagi masyarakat didasarkan pada panduan yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik berupa buku yang berisi kodifikasi berbagai standar yang disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang dikeluarkan oleh kompartemen akuntan publik. Ada 5 macam tipe standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik. 1. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dapat dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. 2. Standar atestasi memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencangkup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non-audit. 3. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. 4. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. 5. Standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Mungkin pemaparan materi dari kelompok 1 cukup sekian, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman boleh disampaikan melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.